Oke, ya siap PTS. Ya, kita masuk dari soal yang pertama dulu. Jadi materinya apa sih untuk PTS ini? Materinya insya Allah ada 2 bab ya. Ya, yaitu yang pertama tentang akar dan pangkat ya. Kalau nggak salah ya, bentuk akar dan pangkat. Kalian sudah belajar, sudah ulangan juga sama Bu Lilis. Yang kedua adalah materinya tentang persamaan apa kemarin? Persamaan? Kuadrat. Persamaan kuadrat. Ya, tapi kita nggak sampai membuat grafik, menggambar grafik, belum ya, belum sampai situ. Terakhir itu kita kan bahasnya di melengkapkan kuadrat ya. Ya, kita materinya sampai sana aja. Ya, jadi untuk grafiknya nanti kita bahas setelah PTS. Ya, ini soal yang pertama di bab bentuk akar dan pangkat ya. Kita akan bahas ya hasil dari 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 11 adalah ya. Saya mau tanya sama kalian, silakan dijawab. Apa yang harus kita lakukan untuk soal ini? Pertama, yang kalinya kan itu bilangan pokoknya sama, Pak. Ya, Jadi, terus kalau misalnya bilangan pokoknya sama, kalau yang dikali itu pangkatnya tinggal ditambah aja. kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi, Pangkatnya dikurang. oke, kita jawab ya. Berarti di sini 3 pangkat itu basisnya sudah 3 ya. Basisnya sudah 3. Ini kelihatan nggak tinta merah ya di HP kalian? Kita ganti deh tinta apa putih. Ya, tinta putih. Kita ganti. Ya, jadi di sini 3 bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama 3 semua. Berarti tinggal 3 pangkat 5 ditambah 4 dikurang 11. Ya, betul begitu? Dari yang diajarkan Bu Lilis? Yep. Ya. Kemudian hasilnya berarti menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 9 dikurang 11 ya. Berarti berapa? 3 pangkat? Minus 2. Minus 2. Nah, kalau pangkat minus itu menjadi apa? Hasilnya berapa di sini? 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2. Ya, sama dengan 1/9. hasilnya 1/9. Oke, udah ya, sampai sini selesai. Ya, jadi ini hasilnya adalah 1/9. Oke, tampilan ini, tulisan ini di HP kalian bisa terlihat jelas nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa landscape HP kalian, posisi mendatar, kemudian di full screen. Ya, ada tampilan full screen. Ya, seperti ini. Ya, silakan senyamannya kalian seperti apa. Oke, jadi untuk contoh ini gampang apa susah? Nomor ini Gampang. gampang bagi Cantika. Yang lainnya paham nggak nih? Pak, paham ya. Jadi kalau dikali bilangan basisnya sudah sama, itu pangkatnya diapakan tadi? Tambah. Ditambah ya. Kalau dibagi pangkatnya Dikurang. dikurang. Oke. Bisa kita lanjut? Kalau Pas kalian mau screenshot, Lanjut, Pak, lanjut. lanjut ya. Silakan kalian screenshot aja biar gampang. Nanti nulisnya belakangan nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Silakan dibaca soalnya Ardi. Nomor 2, hasil dari dalam kurung minus 2P kurung pangkat 3. Ya, kurungnya nggak usah dibaca kali ya. Min 2P gitu, pangkat 3. Diulang Ardi.
Hasil dari min 2P pangkat 3. Adalah. Oke. Ya, gimana caranya? Hasilnya? Ayo, gimana? Min 2P di pangkat 3. Berarti hasilnya menjadi apa? Min 2. Pangkat Kemudian 3. pangkat 3. Terus P P pangkat 3. pangkat 3. Ya gitu ya. Ya, jadi setiap unsurnya dipangkatkan. Ya, min 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8. 8 atau min 8? Oh iya. Minus Eh, 8. Ya, iya minus 8. berarti kan min 2 dikali min 2 gitu kan, dikali min 2 gitu kan. Ya, ini kali ini positif 4. 4 dikali min 2 min 8 gitu kan. Ya, berarti hasilnya adalah min 8. P pangkat 3. Ya, setelah ini diapakan? Udah selesai. Ya, udah segini doang. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, silakan di screenshot. Ya, kalau udah kita lanjut. Ya, kemudian nomor 3. Ya, hasil dari. Ya, silakan dibaca Senina, dibaca soalnya. Maaf Pak, saya nggak bisa bacanya. Hah? Emang kenapa nggak bisa? Nggak bisa, nggak tahu itunya. Apa namanya yang ada gujelakannya? Gujelakan. Ya Allah, bahasa kampung gagah bener ini gujelakan. Itu bacanya 5 akar 12. Ya, 5 akar 12. Silakan Senina dibaca. Hasil dari 5 akar 12 dibagi akar 27 adalah? Oke, bukan gujelagan. Akar. Ya Allah, bahasa kampung gagah dikeluarin. Ya, 5 akar 12 dibagi akar 27. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Diperkecil Pak pangkatnya. Akarnya. Ya, akarnya diperkecil. Berarti menjadi apa di sini? Ya, akar 12 itu bisa kita pecah ya. Berarti di sini kita tulis 5 akar 12 itu dipecah menjadi bentuk perkalian. Berapa kali berapa? 4 kali 3. 3 kali. Ya, bagus. Hilda 4 kali 3. Dibagi 27 juga kita pecah menjadi bentuk perkalian. Yaitu 9 kali 3. 9 kali 3. Ya. Dan harus salah satu ininya, harus ini ya, harus ada yang bisa diakarkan. Ya, kalau yang ini kan 4-nya nih bisa diakarkan. Kalau yang ini kan 9-nya. Ya, jadi bentuk perkaliannya juga nggak sembarangan. Ya, kayak misalkan akar 12 kalau kita tulis di sini, akar 12 itu kan bisa kita pecah jadi 6 kali 2. Bisa kan? Bisa. Ya, tapi ini nggak bisa disederhanakan lagi. Akar 6 nggak bisa, akar 2 nggak bisa. Jadi pilihannya 4 kali 3 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti 4-nya ini keluar ya. Menjadi apa? Akar 4 berapa? 2. Berarti menjadi 5 2. dikali 2. Akar 3 tetap ya. Oke, kemudian dibagi berapa sini? 3 akar Ya, 3. 3 akar 3 ya. 9 keluar dari akar menjadi 3. Ya, selanjutnya 5 kali 2. 10 akar 3. 10 akar 3 dibagi 3 akar 3. Nah, kalau dibagi seperti ini hasilnya jadi berapa? Ini dibagi nih.
10 akar 3 dibagi 3 akar 3. Ada yang bisa dicoret nggak? Akar 3. Ya, akar 3-nya kita coret. Ya, karena dibagi sama-sama akar 3 dicoret. Sehingga hasilnya adalah apa? 10 per Per 3. 3. Bisa disederhanakan kalau di PG nggak ada nih di PG, ya udah kita rubah jadi pecahan campuran ya kan? Jadi berapa? 19 per 3. Kok 1? 3 1 per 3. Iya, Resa. 3 1 per 3. Ya, gitu ya. 3 1 per 3. Oke, silakan di screenshot. Gimana untuk nomor 3, paham? Paham. Paham ya? Ya, jadi itu cara memecah akar. Ya, dan itu cara membagi juga akarnya. Kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini silakan dibaca soalnya. Ini ada siapa saja di sini sebentar. Anis Wahyuni, silakan dibaca soalnya. Hasil dari 3 dikurang 2 akar 5 pangkat 2 adalah. Oke. Cara bacanya bagus nih Anis nih. 3 dikurang 2 akar 5 pangkat 2. Ya, terima kasih Anis. Ya, bentuk kuadrat. Tapi ada 2 suku di sini. Ya, ada 3, ada min 2 akar 5. Ya, kita ingat ada aturan. Ya, ini mungkin sudah dijelaskan sama Bu Lilis ya. Saya juga minggu kemarin udah ngejelasin tuh yang pas Cantika nanya ya. Ada aturan A tambah B kuadrat itu kita jabarkan menjadi apa, ingat Cantika? Kemarin pembinaan KSN juga dibahas ini. A kuadrat Ya, plus 2AB ya. plus C kuadrat. Oh, plus C. Nggak ada C di sini. Yang lain? B kuadrat ya, Pak? B kuadrat. Ya, oke. Nah, sekarang ini negatif nih. Ya, negatif. Berarti kan yang menjadi A itu kan 3. Yang menjadi B negatif 2 akar 5. Ya, sama aja. Berarti kalau negatif A min B gitu kan. Ya, silakan yang lain selain Cantika. Rumusnya jadi apa nih? Ada yang tahu? Thomas? Chelsea? Yang lain silakan. Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ya, kita jabarkan ya. Caranya sama, rumusnya sama, cuma beda tanda. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya, coba kalian baca yang, kalian baca yang ini, silakan. Bareng-bareng. 3, 2, 1. A min B kuadrat Min B kuadrat sama dengan A kuadrat 2AB B kuadrat. 2AB B kuadrat. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi ini rumusnya ya. A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, sekarang kalau ke soal. Nah, sekarang kita jawab nih soalnya. Ya, gimana caranya? Berarti kan menjadi 3 min 2 akar 5 kuadrat gitu kan? Ya. A kuadrat berarti 3 kuadrat. Ya, kita tulis di sini 3 kuadrat. Min 2AB. 2-nya tetap 2. A-nya berapa tadi? 3. 3. B-nya berapa? 2 akar 5. 2 akar 5. Ya, ditambah B kuadrat. 2 Ini akar 5 pakai minus kuadrat. nggak, Pak? Kenapa? Yang B terakhir itu nggak pakai minusnya ya?
boleh pakai boleh enggak. Kalaupun pakai ketika dikuadratkan kan dia positif. Oh iya. Iya kan? Jadi nggak masalah. Tapi kalau yang di tengah ini karena kita udah pakai rumus yang min, ya maka yang ini nih, ini nggak usah dikasih minus. Ya, karena kita udah pakai rumus yang A min B kuadrat. Oke ya, kita lanjut. Nah, di sini kita lanjutkan. Berarti 3 kuadrat berapa? 9. 9. Dikurang 2 kali 3 6. kali 2 akar 5. 12 akar 5. Iya, 12 akar 5 plus berapa nih? 2 akar 5 dikuadratkan. 4 kali 5 ya, Pak? Iya, 4 kali 5. Mungkin yang lain bingung ya. Nah, ini kita jabarkan di sini. Kalau 2 akar 5 dikali dengan 2 akar 5 gitu ya. Kita tulis, kita jabarkan dulu. Nah, gimana caranya? Ya berarti kan 2 kali 2, 4. Ya kan? 2 kali 2, 4. Akar 5 kali akar 5. Berarti menjadi 4 dikali. Ya, akar kalau dikali dengan akar yang sama, akarnya hilang. Ya, jadi gini kan? 4 kali. Ada yang sejenis yaitu 9 dengan 20. 9 tambah 20 berapa? 29. 29 dikurang 12 akar 5 nggak bisa diapa-apakan. Udah, ini hasil akhirnya. Oke. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk nomor 4. Paham nggak? Paham. Paham, Pak. Oh, alhamdulillah kalau paham. Ya kalau bingung langsung ditanya ya. Ya silakan di screenshot. Ya. Jadi rumusnya tadi rumus dasarnya ada 2 ya. Yaitu yang ini. A plus B kuadrat dan A min B kuadrat. Nah ini harus diingat. Harus dihafal. Ya. Oke. Sudah SS-nya ya. Kita lanjut ke nomor 5. Ya. Silakan dibaca. Siapa ya? Nadia Hamidiah. Halo Nadia. Silakan dibaca soalnya. Oh, nggak ada respon. Chelsea Putri. Halo Chelsea. Dibaca soalnya. Oh, nggak ada respon. Silakan yang lain ya. Yang mau membaca soalnya silakan. Siapa nih yang mau baca? Saya. Ya, silakan Cantika. Nilai X yang memenuhi 3 pangkat X plus pangkat 4 sama dengan 243 adalah Ya, tadi bacanya gimana? 3 pangkat? X plus pangkat 4. Oh, pangkatnya jangan 2 kali. Ya, Pak. Oh, Gimana Resa? Harusnya 3 pangkat X plus 4 ya? Iya, 3 pangkat X plus 4 gitu ya. 3 pangkat X plus 4 ya sama dengan 243. Nah, ini ada bilangan berpangkat begini dan ada sama dengan ya ruas kanan, ruas kiri. Berarti yang harus kita lakukan apa? Merubah yang bilangan konstanta ini 243 itu menjadi bilangan berpangkat. Ya, kita rubah menjadi bilangan berpangkat juga. Ya, berarti menjadi 3 pangkat nih. 243-nya
kita rubah menjadi 3 pangkat. 3 pangkat berapa? 243 itu? 5. 3 pangkat 5. 5 ya. Sehingga di sini tetap ya 3 pangkat X plus 4. Nah, udah sama-sama 3 bilangan pokoknya, pangkatnya berarti yang ruas kiri X plus 4, ruas kanan 5. Berarti selanjutnya kita tulis berarti X plus 4 itu nilainya sama dengan 5. Gitu ya, pangkat di sebelah kiri nilainya sama dengan pangkat di sebelah kanan. Ya udah, tinggal kita pindahkan aja. Jadi cari nilai X, berarti 4-nya pindah. Menjadi apa di sini? X sama dengan 5 minus 4. 5 min 4. 4. Ya, betul. Berarti X sama dengan berapa? 1. 1. Oke, ya betul ya. X sama dengan 1. Sudah selesai. Iya. Oke. Paham ya? Nomor 5 ya. Paham, Pak. Oke, di screenshot. Terus kita lanjut. Pak, saya mau nanya, Pak. Silakan, Shenina. Itu yang 3 pangkat 5-nya itu dari akar 243. Oke, pertanyaan yang bagus dari Shenina. 3 pangkat 5 itu dari mana? Ya, bukan dari akar 243, bukan. Ya, tapi kita cari ya 3 pangkat berapa yang hasilnya 243. Begitu. Kenapa kok 3 pangkat berapa? Kenapa bukan 5 pangkat berapa? Karena ya bilangan yang di ruas kirinya itu kan 3. Ya. Di sininya kan 3. Berarti kita ngikutin ruas kanannya juga harus 3 pangkat berapa. Nah, kita cari gitu kan. Kalau 3 pangkat 2 baru 9. 3 pangkat 3 berapa tuh? 27. Ya 3 pangkat 4 81. Oh, ketemu 3 pangkat 5, ya kan? Hasilnya yaitu 243. Gitu. Paham, Senina? Paham, Pak. Oke. Ya, yang lain ada yang mau ditanya silakan ya. Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, nomor 6. Ya. Tolong dibaca oleh Arifia Salsabila. Jika 8 per akar 5 tambah 3 sama dengan A akar 5 tambah B, nilai A min B adalah? Iya, nah, bagus nih bacanya itu nggak ada kesalahan. Ya, 8 per akar 5 tambah 3. Oke. Nah, berarti kita harus cari ya nilai A berapa, nilai B berapa gitu kan. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu nggak caranya gimana? Yang ini ya, yang ini dulu kita rasionalkan ya, bahasanya rasionalkan ya. Merasionalkan bentuk akar. Ya, karena kan di bawahnya nih ada akar 5 nih, berarti kita rasionalkan. Ya, caranya gimana? 8 per akar 5 tambah 3, kita kalikannya dengan apa? Akar 5 minus 3. Iya, akar 5 minus 3, penyebutnya juga akar 5 minus 3. Gitu ya. Sama dengan. Ya, ingat jadi merasionalkan bentuk akar itu ya dikali dengan yang sama tapi tandanya beda gitu ya. Dikali dengan yang sama tapi tandanya beda. Ya, kalau di sini positif, maka yang di sebelah ininya negatif. Oke. Ya, kita kalikan nih yang atasnya dulu. Ya, berarti kan menjadi 8 kali akar 5, 8 kali min 3. Berapa hasilnya? 8 akar 5 Iya, min minus 24.
24. Ya kan? Kemudian yang bawahnya juga nih kita kali. Ya. Ini kan berarti ngaliinnya gini ya. Ya ini sudah di kelas 8 ya. Kelas 7. Ini sudah belajar. Ya. Akar 5 kali akar 5. Berapa? 5. 5. Ya, akar 5 kali min 3. Min 3 akar 5. Ditambah 3 akar 5. Jadi yang nantinya habis. Jadi nggak usah kita tulis. Ya. Jadi kalau yang kita untuk kalau yang ini. Cara kita hitungnya yang ini aja nih. Bentar. Nah, yang ini aja nih. Yang kita hitung nih. Ya, jadi cuma yang akar 5 kali akar 5, 3 kali min 3. 3 kali min 3 adalah min 9. Gitu ya. Ya. Kenapa kok yang akar 5 kali min 3 nggak dihitung? Ya karena nanti dia akan 0 nilainya. Ya, min 3 akar 5 ditambah 3 akar 5. Nah, ini kan 0. Habis. Ya, jadi kalau habis ya udah nggak usah kita tulis. Oke. Nah, kita lanjutkan nih. Berarti menjadi apa nih hasilnya? Yang atasnya? Yang atas ini? Tetap ya? 8 akar 5 min 24 per. Penyebutnya jadi berapa? Min 4. Ya, min 4. Senina, bagus. Ya. Masih bisa disederhanakan nggak? Bisa ya? Bisa nih, disederhanakan lagi yuk. Yang mana yang disederhanakan? Ya, yang 8 dengan yang min 24. Ini kan bisa dibagi min 4. Ya. Berarti menjadi apa? 8 dibagi min 4 berapa? 2. Min 2. 2. Min 2. Ya, minnya harus ikut. Min 2 akar 5. Kemudian min 24 dibagi min 4. 6. Plus apa min? Plus. Ya. Plus 6. Udah selesai. Ya. Gampang nggak soal ini? Belum selesai. Ini kan baru nyari ininya doang. Yang ditanyakan nilai A min B. Sorry. Ya kita lanjut nih. Belum selesai. Ya. Udah dapet. Berarti nilai A-nya berapa nih? Ya, kita lanjut sini ya. Berarti nilai A-nya berapa? Min 2. Min 2. Ya kan? Nilai B-nya berapa? 6. 6. Nah, sekarang yang ditanyakan A min B. Berarti menjadi min 2 dikurang 6. Ya kan? Berapa hasilnya? Min? 8. 8. Min 8. Begitu. Paham untuk soal merenam? Ada yang mau ditanyain nggak untuk nomor 6? Nggak ada ya, paham semua ya. Ya, jangan lupa di screenshot. Ya, kalau udah kita lanjutkan. Ada lagi nggak nih soalnya? Oh, udah habis. Ya, soalnya habis. Ya, itu materi-materi di bab 1 ya. Di bab 1. Ya. Nah, itu materi di bab 1 ya. Nah, sekarang tinggal materi di bab 2. Nah, sebelum kita lanjut ke bab 2,
Pak, ada yang mau ditanyain nggak untuk yang hal tadi? Nanya silakan kalau ada yang mau nanya. Ya, update peserta di sini 21 terakhir saat ini yang masuk. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada yang izin, Sri Amelia izin. Kemudian ada siapa ini? M Fikra izin tidak bisa gimit. Kemudian ada siapa di sini? Vel. Vel itu siapa ya? Vel. Namanya di sini Vel. PP-nya muka orang Korea. Siapa ya? Vel. Kayaknya Revina deh, Pak. Revina. Ya, mukanya muka orang Korea. Ya, mungkin dia oplas kali ya jadi wajah Korea. Kemudian ada Yesi izin di sini karena nggak ada kuota, tinggal kuota chat. Oke, nggak apa-apa kalau masalah nggak ada kuota, saya maklum lah. Tapi yang nggak bisa dimaklumi itu dia bangunnya kesiangan, ya, atau males lah, nggak usah ikut meet lah gitu. Nah itu nggak dimaklumi. Ada Syahla, oh Syahla cuma absen yang nggak bisa. Kemudian ada Ike, oh keluar dari meet, ya paketnya udah mau habis. Oke, ya ada yang mau ditanyakan untuk bab 1? Saya mau nanya, Pak. Silakan Shenina. Itu yang dari pecahan dari apa namanya misalnya 24 dijadiin pecahan desimal. Bukan desimal. Apa namanya pecahan yang per itu? 24 mau dijadikan ke pecahan. Yang kayak di soal pertama itu. Oke, coba kita lihat soal pertama. Ya, sebentar. Soal pertama mana? Ya, kita lihat lagi soal yang pertama. Ini soal yang ini, Senina? Iya, Pak, yang Ya. itu 1/3 pangkat 2. Oh, yang itu mau dijadikan biasa. Dijadikan Contoh, kayak gitu. contohnya gimana? Kan itu kan 3 pangkat min 2. Ya. Dijadikan 1/3 pangkat 2 itu gimana? Oh, gini loh contohnya. Ya, jadi konsepnya ketika ada A pangkat min B, ya, ketika ada A pangkat min B, kalau pangkatnya negatif berarti dia menjadi 1/. Ya, dia kan pangkatnya min B nih, negatif. Berarti otomatis 1/. 1/, apa? 1/, A pangkat B. Gitu ya konsepnya ya. Ya, jadi kalau pangkatnya negatif, otomatis dia jadi 1/, ya, A pangkat B. Nah, contohnya, misalkan yang lain, ada 5 pangkat min 3. Misalkan begini nih, 5 pangkat min 3. Ya, berarti menjadi 1/5 pangkat 3. Gitu ya. Oh, udah tinggal kita hitung 5 pangkat 3 berapa? Oh, 125. Berarti hasilnya 1/125. Paham, Senina? Paham, Pak. Oke, ya bagus. Yang lainnya silakan, ada yang mau nanya lagi nggak? Saya Pak, Ya, Ardi, silakan Ardi. saya nggak paham sama nomor 3 Pak. Nomor 3, kita lihat nomor 3. Ya, nggak pahamnya di mananya? Dari cara mencari yang itunya Pak, perkalian itu. Oh, mecah akarnya ya. Iya, Oke, kita ulang ya di sini. Ya, saya seneng nih kalau banyak yang nanya kayak gini nih. Ya.
Jadi di mana ya kita? Bentar. Ya, kita bikin di sini aja ya. Ini nggak bisa dihapus, sorry. Ya, cara mecah akar. Ya, cara mecah akar. Ya, misalkan ada tadi kan akar 12. Ya, bagaimana cara mecah akar 12? Ya, ini dijadikan menjadi bentuk perkalian. Ya, berarti menjadi akar berapa kali berapa. Ya, pilihannya ya kan bisa jadi akar 6 kali 2 gitu kan. Bisa juga akar 4 kali 3 gitu kan. Ini pilihannya nih yang tersedia untuk 12 ini. Nah, yang 6 kali 2 nggak mungkin. Karena akar 6 nggak ada hasilnya, akar 2 nggak ada hasilnya. Ya, yang mungkin itu adalah akar 4 kali 3. Ya, karena 4 ini bisa diakarkan menjadi 2 kan. Ya, berarti ya kita pilih yang akar 4 kali 3. Nah, akar 4 kali 3 itu kita lanjutkan menjadi akar 4 dikali akar 3. Ya, ini kalau kita jabarkan seperti ini, Ardi. Ya, akar 4 itu berapa? 2. Akar 3 tetap akar 3. Tanda kalinya nggak usah ditulis. Berarti menjadi 2 akar 3. Gitu, Ardi. Coba saya kasih contoh yang lain buat Ardi nih khusus. Ya, Ardi, bentar. Misalkan akar 75. Ya, silakan Ardi jadi apa nih? 75 dipecah jadi berapa kali berapa, Ardi? Halo, Ardi? Lagi mikir, Pak. Oh, lagi mikir. Ya. Yang lain yang mau membantu, silakan. Berapa kali berapa yang hasilnya 75? Tapi salah satunya bisa diakarkan. Yang lain silakan. 25 kali 3. Iya, Putra. 25 dikali 3. Dikali 3. Ya, iya betul. 25 kali 3. Saya balik lagi ke Ardi. Ya, halo Ardi yang nanya ini. 25 kali 3 benar nggak 75? Benar. Benar. Kalau 25 bisa diakarin nggak? Bisa. Nah, berarti ini benar hasilnya. Nah, akar 25 berarti kita pecah menjadi akar 25 dikali akar 3 gitu kan. Berarti jadi berapa nih Ardi? 5 5. Terus? dikali akar 3. Nah, tanda kalinya perlu ditulis nggak? Nggak usah. Nggak usah. Berarti langsung 5 akar 3. Oke. Bisa dipahami Ardi? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Oke, sip. Ya, silakan yang lainnya lagi yang mau nanya. Mumpung kita masih ada waktu. Google Meet-nya. Sampai jam 9 ya. Maksimal. Ada lagi? Yang lain? Pak, Ya, Ardi. itu kan tadi kan yang 75, akar 75 kan 25 kali 3, Pak. Ya. Kalau misalkan diganti pakai perkalian lain bisa gak, Pak? Yang mungkin berapa? Berapa kali berapa? 15, 5 gitu, Pak. 15 kali 5. Ya. 15 ini bisa diakarin nggak? Bisa, Pak. Akar 15 berapa? Akar 15 nggak ada, Ardi.
nggak ada ya, Pak. Ya, Berarti nggak bisa, nggak Pak. ada, nggak bisa. Ya, yang salah satu yang mungkin itu cuma 25 kali 3. Atau misalkan Pak 50 kali 2. 50 kali 2 mah bukan 75 ya, sorry. Ya. Udah ini doang kemungkinannya. Ya, berarti cuma kemungkinannya berapa? 25 kali 3. Gitu ya. Ya. Cukup ya untuk sesi tanya jawab untuk bab ini. Ya, saya stop sharing dulu. Ya, setelah ini kita ada sedikit saja, nggak usah banyak-banyak untuk di materi bab kedua ya, persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat kita masuk sedikit aja. Sebentar. Nah, saya mau tanya nih untuk persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan persamaan kuadrat ada berapa cara? Yang udah kalian pelajari, ada berapa caranya? Halo? Apa tadi, Pak? Ada 3. Cantika? Masih connect nggak? Masih terdengar nggak? Oh, keputus ya. Masih, Pak. Jaringan terputus. Masih terdengar suara Pak Hafiz? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya. Ya, tapi di sini jaringannya terputus, wifi-nya bermasalah. Sebentar. Ya, saya mau share screen lagi ya. Oke, ya sekarang kita masuk ke persamaan kuadrat ya, sekilas aja untuk review materinya. Ya, jadi persamaan kuadrat ya itu ada berapa cara untuk menyelesaikannya? 3. Ya, ada 3 cara. Apa aja? Yang pertama, kuadrat sempurna. Ya, boleh dari kuadrat sempurna dulu. Ya, terus yang kedua, Memfaktorkan. ya memfaktorkan. Yang terakhir, Melengkapi. rumus ABC. Melengkapi itu sama dengan kuadrat sempurna, melengkapkan kuadrat. Ya, itu sama. Ya, kuadrat sempurna itu nama lainnya melengkapkan kuadrat. Ya. Atau nama lainnya dia banyak nih nama lainnya. Yang rumus ABC itu nama lainnya apa? Rumus kuadratik. Ya, ini ada nama lainnya. Nah, dari ketiga cara ini yang paling gampang menurut kalian yang mana? Memfaktorkan. Memfaktorkan. Ya, itu kelihatannya paling gampang. Nah, misalkan ada contoh soal. Ya, nomor 1. Tentukan penyelesaian dari, ya misalkan adalah X kuadrat min 4X plus 3. Nah,
Gimana caranya nih? Kan kalau di ujian itu PTS itu, PAT, PAS itu kan PG bebas ya, kalian mau cara apa boleh. Cari yang paling gampang. Nah, yang paling gampang ini pakai yang mana? Memfaktorkan. Memfaktorkan. Berarti jadi apa di sini? X minus X min 1 ya. X min 3 ya. Nah, untuk cara ini masih ada yang bingung nggak? Kok bisa dapat X min 1, X min 3? Ini kan saya waktu itu kan belum ngajar ya, masih bully list. Jadi saya nggak tahu nih kalian udah paham belum. Untuk cara yang sampai sini nih, X min 1, X min 3, ada yang masih bingung nggak? Kok bisa dapat segini? Saya bingung, Pak. Bingung, Pak. Senina, ya. Putra masih bingung? Ya. Tolong jelasin lagi, Pak. Ya, oke. Kita jelaskan ulang sedikit ya. Kenapa bisa X min 1, bisa X min 3? Ya, caranya gampang banget ya. Gimana caranya? Pertama kalian pecah di sini ya. Di sini kalian pecah. Ini kan ada min 4. Kemudian ini ada 3 ya. Ini kalian pecah nih. Ya. Kalian pecah. Berapa kali berapa yang hasilnya adalah 3? Ya. Kalau dikali hasilnya 3, tapi kalau ditambah hasilnya min 4. Gitu caranya. Ya, kalau dikali hasilnya yang ujung ini nih. Ya, 3. Ya. Dikali hasilnya 3 ditambah hasilnya min 4. Gitu kan? Nah, berapa tuh? 2 bilangan. 1. 1. 3 itu berapa kali berapa sih? 1 kali 3. Gitu kan? Kita taruh nih di sini. 1 kali 3 bener 3. Tapi kalau ditambah hasilnya 4, bukan min 4 gitu kan? Supaya minus berarti harus berapa kali berapa? minus 1 kali minus 3. Min 1 kali min 3. Iya. Min 1 dikali min 3 hasilnya bener. 3 positif. Kalau ditambah hasilnya bener min 4. Nah begitu cara dapatnya nih awalnya. Sehingga kalau udah dapat pecah begini, tinggal kita tulis X min 1, X min 3. Gitu. Biasanya ini ujungnya sorry sama dengan 0 ya. Ya ujungnya biasanya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita lanjut. Ya, berarti X min 1 sama dengan 0 gitu kan. Ya, atau ya kita tulis atau agak ke bawah dikit ya. X min 3 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti kita tinggal selesaikan yang pertama ini. Oh, berarti X yang ini, X1-nya 1, karena kan pindah ke ruas kanan. Ini anggap X2-nya berarti 3. Gitu. Paham nggak untuk contoh yang ini? Atau masih bingung? Paham, Pak. Paham ya? Oke, boleh di screenshot. Ya. Coba sekarang saya buat soal lagi. Ya. Kita jawab bareng-bareng ya. Ya. Nomor 2. Ya. Misalkan soalnya X kuadrat. Berapa ya? Plus. Bentar. 12X. Sorry, bukan 12X. Bentar.
plus 3x min 28 sama dengan 0. Nah, misalkan begini. Ya. Berarti kan tadi caranya kalau dikali hasilnya berapa? 28. Minus 28. Ini ada minusnya, hati-hati. Ya, kalau ditambah hasilnya berapa? 3. 3. Nah, udah tinggal kita pecah nih 3 ini. Ya. Berarti berapa kali berapa yang hasilnya min 28? Berapa? Berapa dikali berapa hasilnya min 28? 7 kali 4. 7 kali 4. Tapi kalau 7 kali 4 positif 28. Ini kan negatif. Negatif 7. Negatif 7. Negatif 4. Dua-duanya negatif. Kalau dua-duanya negatif, berarti hasilnya positif 28. Yang negatif satu aja. Yang mana? Kali Yang 7, yang negatif. Setuju nggak? Iya. Kalau yang 7 yang negatif, kalau ditambah nih, min 7 ditambah 4, hasilnya berapa? Minus 3. Min 3, sedangkan dia di sini malah positif 3. Berarti jangan min 7-nya, yang negatif jangan yang 7, yang berapa? 4. Yang 4. Iya, berarti di sini 7-nya mah positif. Tapi yang negatif yang 4. Nah, kalau ini udah oke banget nih. 7 kali min 4 min 28. 7 ditambah min 4 hasilnya 3 positif. Ya, kalau udah begini udah oke, lanjut. Berarti menjadi X apa? Plus 7. Plus 7. 7. X min 4. min 4 sama dengan 0. Ya, selanjutnya X tambah 7 sama dengan 0, gitu kan? Atau X min 4 sama dengan 0, ya kan? Berarti X satunya berapa? Minus 7. Iya, X 2-nya berapa? 4. Ya, paham nggak? Paham, Pak. Begitu. Ini cara memfaktorkan. Nah, tapi ada lagi kalau bilangan di depan X kuadratnya itu bukan 1. Ya, misalkan 2, 3, 4. Nah, itu gimana? Ya, ada lagi caranya. Misalkan nih, bentar saya bikin soal dulu. Misalkan kita lanjut ya. Ini udah di SS ya. Ya. Ini sudah jam 9 lewat 1. Mau kita cukupkan atau kita lanjut sedikit lagi? Lanjut. Sedikit lagi. Lanjut ya, dikit lagi ya. Oke, terima kasih. Berarti kalian semangat nih, luar biasa. 9F. Siapa sih ketua ini? Wali kelasnya siapa? Pagi. Oh, Pagi. Ya, pantes. Semangat. Atlet nasional. Ya, doain Pagi mau ke Papua. Ya, buat lomba kriket. Oke, sekarang kita nomor 3 ya. Nomor 3 di sini. Sekarang A-nya ada nilainya bukan 1. Misalkan tentukan penyelesaian berapa ya? 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0. Ya. Nah, ini ada 2-nya nih di sini nih. Ada 2-nya nih di x kuadrat nih. Ya kan? Beda sedikit dengan yang tadi. Nah, gimana caranya?
Yang sudah kalian pelajari? Dibagi bukan Pak? Dibagi dengan apa? 2x kuadrat dibagi 2. 2x kuadrat dibagi 2. Nanti yang lainnya diapain? Coba Cantika atau Rica atau Resa atau yang lain. Caranya gimana nih? Fabiansyah, silakan. Caranya gimana nih? Kayak biasa. Gimana? Cantika deh, Cantika. Kayak biasa bukan Pak? Ya, gimana caranya? Dikali dulu Ya. Apa kali apa? A kali C. A kali C, ya. Berarti A kali C jadi berapa? 6. 6. Kemudian? Ya, kata Cantika A kali C. Berarti kan 2 kali 3, 6. Terus? Diambil faktornya. Faktor dari berapa? Dari 6. Dari 6. Ya, oke deh. Yang hasilnya kalau ditambah 7 gitu ya? Iya. Ya, oke. Kita lanjut dulu sebentar. Ya, jadi benar ya caranya Cantika. Berarti ininya dikali. Ya, ininya dikali nih. Sorry nih saya garis. Ya. Nah, ini saya garis ya. Kelihatan nggak garisnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Berarti 2 kali 3 maksudnya. Berapa 2 kali 3? 6. 6. Ya kan? 6 kita taruh di atas. Ya. Terus yang 7 ini sama kayak tadi. Pecah. Ya. Pecah. Sama kayak tadi. Berarti dikali sama dengan 6 ditambah sama dengan berapa? 7. 7. Gitu kan? Berapa nih angkanya di sini? 1, 6. 1 dan 6. 1 kali 6 benar 6. 1 tambah 6 benar 7. Ya, berarti tinggal kita lanjut. Lanjutnya jadi apa? 2x Dalam kurung 2x 1 tambah 1, kemudian 2x tambah 6. 2x tambah 6 sama dengan 0. Ya, jadi sama ya. Sampai ke tahap ini tuh mirip, cuma beda ini doang tuh. Dikasih garis di atas dikali. Nah, udah. Terus diapakan lagi setelah ini? 2x plus 1 sama dengan 0. Ya. 2x plus 1 sama dengan 0. Terus? 2x. Atau 2x plus 6 sama dengan 0. Ya, lanjut. X sama dengan minus 1/2. 2x dulu ya. 2x sama dengan min 1. Ya, step by step ya. Berarti x sama dengan min 1/2. Oke, terus yang ininya? Yang sebelah kanannya? 2x sama dengan minus 6. Ya, 2x sama dengan min 6. X sama dengan? Minus 6. Min 6/2. Min 6. Hasilnya? 1. Min? 3/2. 3. Min 3 dong. 6 bagi 2 kan 3. Ya. Iya kan? Nah, paham nggak cara ini? Halo, paham nggak? Paham. Paham ya? Oke, udah gini caranya. Ya. Kalau melengkapkan kuadrat panjang caranya. Ya. Saya juga kalau ada soal begini udah pemfaktoran aja udah terus. ABC juga jarang saya pakainya beneran. Kalau ABC kan ada akar-akarnya gitu kan ya. Ribet udah gini aja gampang. Gitu. Apalagi kalau udah master nih, caranya nggak sepanjang ini masih agak panjang.
Kalau udah master udah langsung ketemu aja pokoknya jawabannya, nggak pakai nulis, tahu-tahu dapet gitu. Kalau udah jago ya. Tapi kalau tahapan awal nggak apa-apa kalian jabarkan di sini ya seperti ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Untuk bab 2 ini persamaan kuadrat. Silakan. Sudah paham untuk materi bab 2? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Ya. Ya, kalau lumayan, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya stop sharing dulu. Ya. Silakan videonya diaktifkan lagi. Saya mau ambil dokumentasi ya, kita belum screenshot ini. Ya, silakan diaktifkan lagi videonya. Kita mau dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Ya, Hilda boleh diaktifkan, Gendis, Chelsea, Nazifa, Adrian silakan diaktifkan. Ya. Oke ya. Gimana? Untuk pelajaran hari ini bisa dipahami ya? Berarti sudah siap buat PTS hari Rabu? Siap ya? Oke. Kalau sudah siap, silakan kalian nanti belajar lagi. Ya, setelah ini kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku paket dikerjakan. Nyari soal di internet juga boleh. Ya, supaya apa? Supaya nilai PTS-nya nanti bisa dapat cepet. Wah, enak banget tuh kalau dapat cepet. Ya. Ya, nilai 100 sempurna di matematika. Berarti kalian berhasil gitu. Pak, saya kayaknya kalau cepet targetnya ketinggian dah, Pak. Target saya 90 dah. Soalnya saya kalau ulangan biasanya 40. Oh, nggak apa-apa. Ya, berarti yang penting ada peningkatan. Ya, ingat KKM-nya berapa untuk matematik? 72. Oh, 72, 73. 73. Aduh, Iya, 73. naik dong kelas 9 masa sama. Iya, saya lupa saya 72, Pak. Enggak, 73 ya. Jadi kalau nilainya 72,4 remet. Ya kan? Aduh. Ya, remet. Kalau 72,5 remet apa enggak? Tuntas enggak? 72,5 tuntas. Kan dibulatkan 73. Oh, Iya. iya. Ya, jadi jangan dapat nilai nyesek. Ya, nilai nyesek 72,4. Saya nyesek bener itu. Ya, remet kurang dikit. Oke, gitu. Ya. Saya mau screenshot dulu. Ayo diaktifkan videonya. Dipasang senyum terbaiknya. Wajah cantiknya. Ini udah kelas 9, udah pada dewasa-dewasa. Ini dulu kelas 7 masih unyu-unyu. Iya, sekarang udah pada dewasa. Ya, saya screenshot dulu ya. 3, 2, 1, senyum. Bentar. Oke, sekali lagi yuk. Kayaknya nggak Abdul. Gaya bebas. Gaya bebas. Ya, gaya bebas. Begini boleh. Bagaimana gayanya? Begini boleh. Oke, gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, sudah. Ya, terima kasih kelas 9F, kalian luar biasa. Ya, 21 orang yang mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, ini ada datanya di saya. Ya, artinya kalian ini orang-orang yang semangat nih. Ya, dan juga kuotanya cukup. Semangat doang kuotanya nggak cukup. Aduh, Pak. Saya keluar, Pak, dari Meet. Kuotanya mau habis.
Ya, harusnya cukup karena kan sudah dapat dari Kemdikbud. Dapat belum? Udah Pak kemarin saya. Udah, Pak. Udah. Udah Pak, udah. Berapa giga? 10. Saya 12 dong. Iya dong, guru loh. 12 lah guru mah. Oke, ya itu dimanfaatkan. Ya, jangan buat YouTuber doang ya, nonton AHA. Waduh, AHA. Ya. Kalau enggak ini siapa tuh? K-pop lovers. Ya Chelsea. Aduh, ya dimanfaatkan kuota itu untuk belajar ya sebaik mungkin. Oke, anak-anakku sekalian, kita cukupkan ya Meet hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti PTS-nya dapat nilai terbaik. Amin. Ya, ada tuntas semuanya 9F, nggak ada yang remed. Amin. Ya, karena saya males bikin soal remednya. Oke ya, gitu aja dari Pak Hafiz. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Yuk.